kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ila akhir zaman. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami hormati, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir pada majelis kita yang mulia ini, wabil khusus Ketua Masjid Baitur Rahman dan segenap jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dan jaga kita semua, dan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kita sekarang sudah berada pada tanggal 20 Ramadan dan 21 Ramadan kalau ada Muhammadiyah di sini, ya. Sudah memasuki 20 Ramadan. Malam ini kita sudah memasuki malam 21 Ramadan. Artinya tinggal sisa-sisa yang ada di hadapan kita. Dan kita telah mengetahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang senantiasa kita nanti-nantikan, yang senantiasa kita harap-harapkan. Bahkan bagaimana ketika memasuki bulan Rajab, kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, Allah telah perkenankan doa kita. Allah kabulkan doa kita. Sampai saat ini Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih beri kesehatan kepada kita sehingga kita telah memasuki 20 Ramadan. Banyak orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang berada di lingkungan kita, sebentar lagi masuk Ramadan, namun dicabut nyawanya oleh Allah. Atau mungkin masuk 1 sampai seminggu, sampai 10 hari, dicabut nyawanya oleh Allah. Namun kita sampai sekarang masih diberikan kepercayaan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Jadilah orang-orang yang semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala kita di sisi Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka jangan menjadi kita orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Maka yang akan kita bahas pada pagi hari yang mulia ini adalah orang-orang atau golongan yang merugi di saat bulan suci Ramadan, ya. Yang mana orang-orang mendapatkan banyak kebaikan, yang mana orang-orang mendapatkan banyak keberkahan, namun ada beberapa orang atau beberapa golongan yang mereka mendapatkan kerugian di bulan suci Ramadan. Lantas siapakah mereka? Di sini kami kumpulkan di antaranya ada 10 golongan. Siapakah mereka? Yang pertama adalah orang yang menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Ya, orang yang menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Dia anggap Ramadan itu sudah seperti bulan lainnya, tidak ada keistimewaan, tidak ada kelebihan. Nah, ini adalah orang yang merugi. Ya, ketika kok dia tidak menganggap Ramadan itu spesial, ketika kok dia tidak menganggap Ramadan itu istimewa, maka pastilah dia tidak akan menambahkan kegiatan ibadah pada bulan suci Ramadan. Ini adalah orang yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Ya, dia menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan begitu saja. Jangankan di Ramadan, di luar Ramadan saja dikatakan oleh ulama, kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimmata lah. Setiap nafas yang kita nafaskan ini
itu bagaikan jauharah, bagaikan permata yang tidak ada nilainya, mahal, ya. Sehingga bagaimana orang-orang yang telah kehilangan nafas, dia sudah berada di dalam kuburan, ya, dia ingin kembali ke muka bumi. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan, ya. Qila rabbi irji'un, ya. Dia berdoa, ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi ini. Fa'amala sholihan, ya. Dia ingin beramal soleh. Dalam ayat lain apa? Fa'atasaddaq, ya, ingin bersedekah. Tapi semuanya itu hanya tinggal angan-angan. Tinggal angan-angan ketika di muka bumi dia tidak memanfaatkan waktunya. Ketika sudah berada di dalam kuburan, baru, ya Allah, hidupkan saya sebentar, ya Allah. Saya ingin beramal soleh, saya ingin bersedekah, saya ingin ini, ingin itu, tapi sudah tidak bisa lagi. Makanya dikatakan, la ya'rif ghadra zulmah illa man fi zulmah, la ya'rif ghadra nur illa man kana fi zulmah, wa la ya'rif ghadra al-haya illa man intaqala ila rahmatillah. Seseorang itu tidak akan mengetahui betapa mahalnya terang benderang cahaya kecuali ketika dia berada di dalam kegelapan, gelapnya, mati lampu gitu. Ya mana? Baru tahu alang kelemahannya. Nambah lagi yang biasa makiasi. Oh, dia ingat galau. Nikmat. Kapan dia tahu? Ketika nikmat itu hilang. Seseorang tidak mengetahui betapa mahalnya kesehatan ketika dia jatuh sakit, baru tahu. Oh ya Allah, alang kelemahannya sehat. Dan seseorang tidak akan mengetahui betapa mahalnya kehidupan kecuali ketika dia telah berpindah alam. Baru tahu, ya Allah, kenapa saya tidak gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya, orang yang tidak mendapatkan atau merugi di bulan Ramadan, yang ketiga adalah orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan haus. Dia puasa, tapi yang dapat cuma lapar dan haus. Bagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa namun yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan jelek dan perbuatan yang jelek, maka Allah tidak butuh baginya untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Allah tidak butuh puasa. Dia berpuasa namun tak menjaga lisannya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia puasa tapi masih galak mudi ke wong. Dia puasa masih galak berbohong. Dia berpuasa tapi masih galak menggosip orang lain, mengomentari orang lain, mengomongi kejelekan daripada orang lain. Hati-hati. Dia dapat puasa tetapi pahalanya hilang. Hati-hati ibu-ibu, kalau misalnya sudah kumpul 2-3 wong, si anu tuna, sudah hati-hati. Menghibah, menggosip, ngomongi kejelekan wong lain itu dosa lebih besar. Bahkan bagaimana Imam Al-Ghazali menyatakan dosa riba itu lebih dahsyat daripada dosa berzina. Bahkan bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan orang yang menghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. An ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Seperti dia memakan bangkai saudaranya. Galak dah gitu, daging busuk beda galak. Ini daging manusia. Yang kita tahu manusia itu kalau bangkainya lebih busuk dari binatang. Pasti dia tidak suka. Nah, itu diibaratkan oleh Allah, orang yang suka mengomentari atau membicarakan kejelekan orang lain
seperti makan bangkai saudaranya sendiri, dan dia akan menghilangkan daripada pahala puasanya. Dia berpuasa namun suka mengadu domba orang lain, bersumpah dengan sumpah palsu. Dia berpuasa namun tak menjaga pandangannya dari yang diharamkan oleh Allah. Matonya apa namanya, jelalatan. Sekarang ini ada ini, nah lebih bahaya lagi HP ini. Nak nyari apa beado, tinggal scroll, hati-hati. Jingokkan apa yang ditonton oleh anak-anak kita. Bahaya kalau kita tidak kontrol, kalau kita tidak jago, hancur bisa anak-anak kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Lalu yang berikutnya, orang yang merugi di bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak memperbanyak ibadah dan tidak meninggalkan atau mengurangi kemaksiatan. Dia tidak ada kepengen untuk menambah ibadah dia di bulan Ramadan. Dan dia tidak berusaha untuk meninggalkan maksiat yang biasa dia lakukan. Bagaimana kita ini setiap hari di Ramadan disuruh ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Hei orang-orang yang ingin kebaikan, ayo mari sini. Hei orang-orang yang ingin melakukan keburukan, kejelekan, tinggalkan, kurangi. Makanya Ramadan ini ibadah sunnah yang kita lakukan di Ramadan seperti kita melakukan ibadah wajib di luar Ramadan. Ibadah wajib yang kita lakukan di Ramadan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Bagaimana dengan sedekahnya? Rasulullah SAW ditanya, sedekah apa yang paling afdal? Sedekah di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah momen kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Momen untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, menjaga sholat berjamaah di Ramadan dan di luar Ramadan tentunya. Artinya di Ramadan lebih kita giatkan lagi. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di bulan Ramadan. Lalu yang berikutnya, orang yang merugi di Ramadan adalah orang yang tidak menjaga sholat. Puasa laju dia, sholat tak ada. Nah ini juga kacau. Bagaimana kita ketahui sholat itu adalah perintah yang luar biasa, yang sangat istimewa. Saking istimewanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perintah sholat itu langsung kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril. Berbeda dengan perintah lainnya, melalui perantara malaikat Jibril diturunkan lalu kepada Nabi Muhammad SAW. Sholat langsung dipanggil Nabi Muhammad dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Luar biasa, sehingga kewajiban sholat itu tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Tidak pacak tegak duduk, tidak pacak duduk berbaring dan seterusnya. Artinya madama ya'qil, selagi orang itu masih waras, selagi orang itu masih memiliki akal, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat. Ustaz, dah galak sholat Ustaz, ya sudah, berarti akalnya tak ganti. Kalau sudah jadi wong yang galak di tengah jalan, kena buka baju, ya sudah, itu memang tidak diwajibkan sholat wongnya itu. Tapi kita selagi masih memiliki akal, masih waras, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat. Dan bagaimana kita ingin mendapatkan keberuntungan lebih, jaga sholat itu secara berjamaah. Usahakan kalau kita tidak kati uzur, jangan sholat kecuali berjamaah. Cak mana kita tahu bahwasannya sholat secara berjamaah tafdulu sholat al-fardhi bi 27 darajat, lebih unggul 27 derajat daripada sholat dewean. Itu di luar Ramadan. Cak mana di Ramadan? Kita ni uang kita galak rugi dalam urusan dunia, nambah lagi. Kita dinjuk duit 1.000 sama 27.000, mana yang kita pilih? 27.000. Kalau misalnya dia milih 1.000, dia akan rugi 26.000 pastinya. Kan? Nah ini dalam sehari 5 kali. Kalau dia sholat dewan terus, berapa dia rugi? 26 kali 5 dalam sehari. Kali ke berapa sholat jemaah yang dia tinggalkan?
Ya, dalam urusan duit dia udah galak rugi. Napa dalam urusan akhirat dia galak rugi. Lakukan di masjid alangkah bagusnya, atau di musala. Atau kalau misalnya kita berada di kantor, ajak kawan kita sholat jemaah. Di rumah kakak adik kita ajak sholat jemaah. Ya, bahkan bagaimana orang yang tidak pernah sholat jemaah kita ajak jemaah, double pahalanya. Rasul SAW menyatakan apa? Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Luar biasa. Yang berikutnya adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Ya. Tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Kalau ada uzur lain, sakit lain. Ya. Dia musafir yang keluar sebelum subuh dari kotanya lah, lain. Atau orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu berpuasa lah, lain. Ini dia sehat, tidak kata uzur, tapi dia sengaja tidak puasa. Nah, ini orang yang merugi. Ya, tantang tenteng. Ya, minum es tengah jalan, tidak kata rasa malu. Nyangkut dirinya hebat, tidak ada hebat. Ya, itu namanya orang yang merugi. Ya, adalah orang yang merugi, merasa dirinya hebat, tidak hebat. Yang engkau tantang itu Allah. Ya, dan engkau itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk menghancurkanmu, tapi Allah berikan baik sampai ke mana? Ya, sampai ke mana? Ya. Dan bagaimana orang yang tidak berpuasa tanpa uzur disebutkan dia tidak akan bisa menggodoknya seumur hidupnya. Artinya apa? Walaupun dia menggodoknya, pahalanya tidak bakal didapatkan seperti di Ramadan. Orang yang membatalkan puasanya tanpa uzur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu yang berikutnya orang yang merugi di Ramadan adalah orang yang jarang membaca Al-Quran di Ramadan. Rugi. Kita kenal Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kemudian di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dalam ayat tadi Allah menurunkan Al-Quran di Ramadan. Dan secara khususnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Makanya ada peringatan, kita peringati dengan malam nuzulul Quran. Karena dikatakan bahwasanya Al-Quran ayat yang pertama kali wahyu turun kepada Nabi Muhammad itu tanggal 17 Ramadan. Ya. Namun Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dikatakan oleh ulama itu cak mana sih maksudnya? Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah bahwasannya turunnya Al-Quran secara keseluruhan daripada sama'id dunya ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Lalu turun Al-Quran dari Baitul Izzah ke muka bumi ini itu selama kurang lebih bertahap 23 tahun. Yaitu pada masa Nabi Muhammad menerima wahyu dari umur 40 tahun sampai beliau wafat pada umur 63 tahun. Jadi Al-Quran diturunkan dari sama'ud dunya ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu diturunkan secara bertahap. Dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun. Dan luar biasa baca Al-Quran ini. Rasul SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran." Paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dalam hadis lain, satu huruf yang kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Dan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, di situ dinukil kalamnya Al-Imam Ali karramallahu wajhah, satu huruf dibalas 10 kebaikan bagi orang yang membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan tidak berwudu. Kita baca Al-Quran,
dalam keadaan tidak berwudu, boleh atau tidak? Boleh. Ya, dalam catatan dia bukan dalam hadas besar. Dalam catatan dia tidak pegang Al-Quran. Memegang Al-Quran itu harus dengan wudu. Tapi membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu boleh atau tidak? Boleh. Baginya setiap huruf 10 kebaikan. Satu huruf dibalas 25 kebaikan kapan? Ketika dia membaca Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu. Satu huruf dibalas 50 kebaikan ketika dia membaca Al-Quran di sholat dalam keadaan duduk. Ya, seperti dia tidak mampu berdiri, dia sholat duduk. Atau sholat sunnah. Ya, kita kalau sholat fardu, sholat wajib kita berdiri. Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun kita mampu, kita boleh melakukannya dalam keadaan duduk. Ya, kita lagi capek nih. Ya, kita mampu berdiri. Tapi lagi capek, boleh tidak kita melakukannya dalam keadaan duduk? Boleh, tapi pahalanya kurang. Kalau kita baca tegak ngaco, tidak galak tegak, rugi. Tapi boleh atau tidak boleh? Makanya setiap satu huruf mendapatkan 50 kebaikan. Dan ketika dia membacanya dalam keadaan sholat yang berdiri, maka baginya setiap satu huruf 100 kebaikan. Nah, ini di luar Ramadan. Cak mano di Ramadan. Cak mano di Ramadan yang dilipat gandakan pahala kita di sisi Allah. Terlebih lagi kita ini sekarang berada di 10 malam terakhir. Malam ini sudah masuk tanggal 21. Artinya sisa-sisa ini adalah emas bagi kita, lebih mahal dari emas. Karena pada 10 malam akhir inilah yang sangat diharapkan ada malam Lailatul Qadar. Ulama itu berbeda pendapat kapan terjadi malam Lailatul Qadar yang lebih hebat dari 1000 bulan. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan seperti pendapatnya Imam Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu tidak berpindah-pindah, cuma ada 24 malam. Tapi pendapat yang paling banyak oleh ulama bahwasannya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Dan paling kuatnya malam Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir di Ramadan. Dan malam-malam ganjil itu yang paling diharapkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ketika memasuki 10 Ramadan, ay qada'ahla syadda mizarahu wa ahya laylahu wa iqadu ahla. Beliau kalau sudah memasuki 10 Ramadan, Rasulullah itu hebat ibadahnya. Di luar Ramadan pun hebat. Memasuki Ramadan lebih hebat. 10 hari terakhir Ramadan lebih hebat lagi. Beliau mengikat daripada sarungnya, artinya apa? Ini adalah kiasan bahwasanya lebih hebat lagi ibadahnya. Wa ahya laylahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Artinya mungkin tidak setiduran. Wa ayqadha ahlahu, dan tidak lupa beliau membangunkan keluarganya. Artinya apa? Kita nih kalau nak berbuat baik jangan nak dewean baik, ajak orang lain. Ajak keluarga kita minimal. Semakin banyak uang yang kita ajak kebaikan, semakin banyak pahala kita. 10 malam terakhir Ramadan. Dan apa hikmahnya kok kita tidak dikasih tahu? Malam Lailatul Qadar itu kapan? Kalau misalnya tunjuk tahu Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Mungkin malam 27 juga kan di masjid ini. Malam lainnya biasa-biasa baik. Hidupi dengan i'tikaf. Hidupi dengan baca Al-Quran. Hidupi dengan sedekah. Hidupi dengan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga disembunyikan dari malam ini kita, mungkin malam ini malam Lailatul Qadar. Besoknya mungkin malam ini malam Lailatul Qadar. Sehingga kita selalu ada semangat. Selalu ada husnuzon menghidupkan waktu-waktu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita nak hitung-hitungan 1000 bulan itu berapa tahun? Hasilnya 83 tahun sekian bulan. Kita ni tidak tahu kalau kita nyampe 83 tahun. Kalau misalnya ada orang nyampe 90 tahun, 100 tahun. Mungkin umurnya 100 tahun, hidupnya 30 tahun. Tapi ini yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih hebat daripada dia beribadah 1000 bulan. Lebih hebat. Artinya dia lebih hebat beribadah lebih dari 83 tahun.
Sekali dapat malam Lailatul Qadar. Yang mana kalau tiap tahun dia dapat malam Lailatul Qadar. Ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun umat Nabi Muhammad ini umumnya tidak sepanjang-panjang umat terdahulu, sampai ratusan tahun, sampai ada yang 1000 tahun lebih. Ya, Nabi Nuh itu umurnya berapa? Beliau berdakwahnya baik kepada kaum 950 tahun. Itu berdakwahnya berarti umurnya berapa? Lebih dari 1000 tahun. Ya. Allah tidak berikan kita umur sepanjang mereka, tidak. Tapi Allah berikan keberkahan yang Allah tidak berikan kepada umat lain. Di antaranya malam Lailatul Qadar. Ya. Sekali kita dapat malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada kita beribadah 84 tahun. 83 tahun. Cuman kalau tiap tahun kita dapatkan, semakin hebat, semakin hebat. Lalu yang berikutnya, yang ke-8, orang yang merugi di Ramadan adalah orang yang tidak menekuni salat tarawih dan witir di Ramadan. Ya, dia sengaja aja salah, sunnah juga rugi wong ini. Ya, tarawih itu cuma ada di Ramadan saja. Ibadah lain bisa kita lakukan, tapi tarawih cuma ada di Ramadan. Rugi kalau kita tinggalkan. Ya. Karena tarawih ini termasuk kita menghidupkan Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan, maka akan mendapatkan ampunan daripada dosa-dosanya yang lalu. Yang berikutnya ke-9 adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana sering kita dengar ketika Nabi Muhammad naik mimbar. Ya, tanggonya ada 3 kan. Pada tangga pertama beliau bilang amin, tangga kedua bilang amin, tangga ketiga bilang amin. Ya, ditanya sama sahabat apa maksudnya. Di antaranya, malaikat Jibril datang. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, siapa di antara umatmu man adraka Ramadan fala yuzalla ahadahum. Siapa orang yang mendapatkan Ramadan, ya, kemudian keluar Ramadan dan tidak dapat ampunan Allah, abadahullah, maka orang itu jauh dari rahmat Allah. Katakan amin, maka diaminkan oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, ya. Artinya apa? Bulan Ramadan ini bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Bulan yang sangat penuh dengan ampunan Allah. Sehingga orang yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan adalah orang yang sangat merugi. Na'udzubillah, yang terakhir, orang yang merugi di Ramadan adalah orang yang hanya beribadah hanya sebatas di bulan suci Ramadan. Ya. Dia ibadahnya baiknya di Ramadan baik. Di luar Ramadan, ditinggalkan juga loh. Ini orang yang merugi. Ya. Kalau memang dia adalah orang yang baik, maka dia akan beribadah di Ramadan dan di luar Ramadan. Ya. Artinya apa? Yang kita lakukan di Ramadan bisa kita lakukan di luar Ramadan. Cuman tarawih dia tak kata. Ibadah lain bisa kita lakukan. Makanya Imam Ahmad mengatakan bi'sal qaum alladzina lam ya'rifullah illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya kaum adalah orang-orang yang hanya mengenal Allah sebatas di Ramadan. Di luar Ramadan tidak kenal lagi sama Allah. Ya. Makanya dikatakan kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Jadilah engkau orang yang menyembah Allah, bukan menyembah Ramadan. Ya, sedekah Ramadan baik. Di luar Ramadan tidak ada sedekah lagi. Sedekah kapan baik? Tapi di Ramadan lebih tingkatkan lagi. Baca Al-Quran jangan di Ramadan baik. Di luar Ramadan tetap kita jago. Di Ramadan lebih dibanyakkan. Ya. Makanya Ramadan ini adalah bagaikan madrasah bagi kita. Tempat kita dididik. Makanya orang yang berhasil dididik, dia akan menjaga apa yang telah dia dapatkan di Ramadan. Dia akan tetap jaga. Tapi orang yang tidak sukses, pulang sukses, dia di luar Ramadan sudah tinggalkan juga lalu. Ya, tidak lagi baca Al-Quran, tidak lagi sedekah, tidak lagi sholat jemaah. Ya Allah, ini orang yang merugi. Ya, artinya mana hasil dari Ramadan yang dia dapatkan? Ya, maka orang yang sukses, orang yang berhasil adalah dia yang menjaga dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
kapanpun dan dimanapun, sehingga dia akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya tujuan daripada puasa yang kita lakukan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang semakin hari semakin dekat kepada Allah, dimudahkan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dimudahkan kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin hari semakin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari setiap hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, setelah mendapatkan umur yang panjang fi taatillah wa fi taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan musuh-musuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dengan dosa-dosa kita bisa bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbohong ketika berpuasa itu bukan membatalkan puasanya, tapi membatalkan pahala puasanya. Ya. Artinya puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Namun ada beberapa bohong yang diperbolehkan. Ya. Seperti apa? Kita dalam bohong itu untuk apa? Untuk mengakurkan orang lain. Ya, untuk mengakurkan orang lain. Artinya kalau kita jujur, orang ini pacak bebalah, pacak. Nah, kita apa? Tujuan kita untuk apa? Untuk menyatukan mereka. Ya. Tapi kalau misalnya dibohong di tempat-tempat tanpa sebab, ya itu jelas. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya berbohong ini adalah sifat yang paling dibenci sama Nabi. Ya, kalau kita bohong, bohong dalam perdagangan, bohong dalam pergaulan, bohong tidak ada alasan. Ya, ini sangat dibenci sama Nabi. Dan hati-hati wong yang hobi bohong, walaupun bercanda. Ya. Ketahuilah dalam hadis disebutkan bahwasannya seseorang itu dia berbohong sehingga dia akan dicatat oleh Allah di sisi Allah sebagai pendusta. Dan orang yang suka jujur dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang suka dengan kejujurannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada, kita tutup dengan doa. Ada? Mana? Tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz nanya ke masalah khusyuan sholat. Saya ini pernah sholat sering dia khusyuk, apalagi berjamaah, apalagi yang ayatnya panjang. Tapi setelah saya praktekkan beberapa tahun ini, waktu membacakan Fatihah, saya beri ujung amin, amin. Sudah itu membaca ayat panjang, saya jawab dengan dalam hati deh Pak. Satu Allah, saya jawab Allah. Terus fokus saya. Setelah saya praktekkan itu, alhamdulillah fokus menjadi itu sudah. Nah yang saya pertanyakan, apakah boleh mempraktikkan
Terima kasih. Masalah khusyuk di dalam salat, ya. Menjaga khusyuk di dalam salat itu memang bukan suatu yang mudah. Tidak sembarang orang itu bisa khusyuk dari awal salat sampai akhir salat, itu pilihan Allah. Ya. Makanya kita ini dianjurkan untuk menjaga salat secara berjamaah. Kenapa? Di antara faedah salat berjamaah itu adalah melengkapi satu sama lain. Kita ini kan berbeda-beda, ya kan? Mungkin ada yang khusyuknya di detik ini, si fulan khusyuknya di detik ini. Nah, itu dilengkapi dengan salat berjamaah. Karena orang itu nak khusyuk dari awal salat sampai akhir salat, itu top. Makanya kita ini bersyukur dalam mazhab Imam Syafi'i, khusyuk itu bukan termasuk daripada arkanus salat. Ada di dalam mazhab lain khusyuk itu termasuk dari rukun salat. Oh, itu Masya Allah, ya. Tapi kita senantiasa berusaha. Kita berusaha, ya. Makanya diantaranya menjaga salat berjamaah. Terus apakah boleh tadi mengucapkan amin? Memang setelah dalam Fatihah kita dianjurkan mengucap amin. Ya, terus setiap bacaan kita mengucap Allah, Allah, Allah. Ya. Kalau itu adalah sebuah zikir, ya, zikir dalam hati, ya, atau zikir di dalam lisan, dan itu zikir masih dalam bagian salat, itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau misalnya ada sebut ada niat lain misalnya, niat lain untuk supaya ngomong dengan orang lain atau niat-niat yang kurang baik, nah itu bisa membahayakan daripada salat kita. Ya. Jadi apa? Memang di dalam salat itu bacaan-bacaan Al-Quran ada beberapa ayat yang kita dianjurkan untuk menjawab. Seperti watin tadi. Ya. Watin itu ada jawaban akhirnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ada jawabannya kok. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika ada ayat rahmat, kita meminta rahmat sama Allah. Ketika ada ayat azab, kita meminta perlindungan dari Allah. Nah, itu ada. Ya, di dalam kalau kita belajar ilmu fikih, ya di situ ada jawaban-jawabannya. Artinya apa? Berusaha terus untuk menjaga khusyuk, dan itu bukan sesuatu yang gampang. Makanya di antaranya kita melakukan dengan salat berjamaah itu di antara faedahnya untuk melengkapi satu sama lain. Fadhal. Bulan Ramadan ini memang luar biasa hebatnya. Jadi semuanya plus ya. Jika banyak bonusnya ya. Nah. Jadi kalau kita lihat ya untuk orang hidup, ini untuk orang mati pada saat di bulan Ramadan. Apakah itu memang dibebaskan dari api neraka? Yaitu satu lagi, ya di bulan Ramadan ini semua ya perbuatan kita yang baik ya, itu akan dinilai lebih daripada yang biasa. Itu aja. Pertanyaannya jadi untuk orang yang sudah meninggal. Ya, yang meninggal dunia katanya dibebaskan dari api neraka. Benar. Ya. Orang yang sudah meninggal, maka mereka dibebaskan dari api neraka. Artinya, ya, dalam artian juga ditangguhkan dulu. Ya. Sebagaimana ketika di Ramadan juga para syaitan itu dikebet. Selama Ramadan dikebet. Nah, ini juga mereka ashabul kubur mendapat bagian apa? Ditangguhkan dulu. Libur dulu. Karena kita ini sekarang ini belum ada surga, belum ada neraka. Ya. Adanya nikmat kubur, adanya nikmat siksa kubur. Surga neraka itu kaget. Baru gambaran-gambaran baik. Ya. Surga, ada orang sekarang ini mendapatkan nikmat kubur. Ya. Makanya orang ketika memasuki kubur cuma ada dua kemungkinan. Imma raudhah min riyadil jannah atau kufarin min kufarin niran. Mungkin dia dapat daripada taman surga atau lembah daripada lembah neraka. Itu dua kemungkinan. Jadi mungkin selama Ramadan siksa kuburnya ditangguhkan dulu. Ya, mungkin besok mungkin, tapi wallahu a'lam. Ya. Tapi surga neraka itu kaget setelah hisab, setelah jembatan Sirat. Sekarang ini cuma ada gambaran, surga itu ini.
Neraka ini cek ini cek ini. Bagaimana orang yang dikubur ini sudah masuk surga atau neraka belum? Ya. Mereka cuma mendapat gambaran surga yang akan mereka tempati. Gambaran neraka dan ditakut-takutkan. Ya. Tapi nanti setelah kita wafat, orang sudah wafat, kalau sudah ada hari kiamat, kaget setelah itu baru ada proses-proses. Proses, adanya apa namanya, yaumul mahsyar, adanya jembatan sirat, adanya telaga dan setelahnya. Cukup ya? Nah, cukupkan. Kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Fattah, iftah lana babak waj'alna min jumlati babak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا موفق أهل الخير بالخير وأعان عليه وفقنا اللهم للخير وعين عليه. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.